Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam kita, kesehatan, keafiatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita untuk beribadah puasa. Semoga dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling kita cintai, Nabi yang paling kita rindukan, Nabi yang akan nanti mensapat kita pada hari yaumil hisab nanti, di mana pada hari itu tidak ada yang bisa mensafaat kita selain Al-Quran yang kita baca dan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Baiklah pada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita mendidik ala Rasulullah SAW. Sebelumnya, kalau kita melihat dari situasi dan kondisi generasi kita saat ini, di zaman milenial ini, banyaknya terjadi kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba, seks bebas, hamil tanpa jelas siapa ayah biologisnya. Seorang murid tidak malu melawan guru dan memukul gurunya sendiri. Dan ini terjadi hampir di semua kalangan, baik itu dari bangku kuliah, anak SMA, SMP, SD, bahkan yang dikhawatirkan terjadi di anak TK terjadi juga. Kenyataan ini kita mendengar di banyak media informasi, televisi, surat kabar, majalah, bahkan kita saksikan secara langsung oleh mata kepala kita sendiri. Anak-anak TK sudah terbiasa bahasa pacaran, ciuman, pegang pantat teman perempuannya sendiri. Dan lebih miris lagi kita mendengar, kemarin ada teman saya yang bercerita bahwa di sekolahnya dia temukan anak TK sedang kejang-kejang di bawah meja belajar di sekolahnya. Oleh temannya bilang, si ini lagi kumat. Setelah ditelusurin oleh gurunya, ternyata anak ini katanya sering menonton film pornografi melalui teleponselnya. Nauzubillahi summa nauzubillahi min zalik. Semoga dan mudah-mudahan tidak ada terjadi di anak kita, cucu kita kejadian hal seperti ini. Nah, kalau sudah terjadi hal yang demikian, siapa yang akan kita salahkan? Bukankah pendidikan itu kewajiban kita semua? Mulai dari orang tua, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, bangsa dan negara. Ingat, anak itu adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, tentang kekhawatiran kita ini, mari kita kaitkan dengan ayat Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya, artinya, dan hendaklah kamu tuh takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak dalam keadaan lemah, baik lemah imannya maupun lemah ekonominya. Taatlah kamu kepada Allah dan berkatalah kamu kepada mereka dengan perkataan yang baik dan benar. Dari ayat ini adalah janganlah sampai kita meninggalkan generasi dalam keadaan lemah, terutama lemah imannya. Maka dari itu, pendidikan agama itu sangat-sangat penting sekali dari sejak usia dini, dari umur 0 tahun. Bahkan oleh Allah menjelaskan dalam Al-Quran dan hadis bahwa pendidikan itu dimulai dari buayan perut ibu, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan perut ibu hingga liang lahat. Mana buktinya? Dari dalam perut ibu masih kita menjadi nutfah,
Sebelum kita menjadi segumpal darah, kita diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, yang artinya, sanggupkah kamu setelah kamu lahir nanti untuk menjadikan aku sebagai Rabbmu? Qalu, maka kita berkata, kami bersaksi engkau Rabb kami. Di dalam kita mendidik anak kita, semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dianjurkan yang pertama, mulai dari kita mencari jodoh. Yang pertama karena kecantikannya, yang kedua karena hartanya, dan yang ketiga karena agamanya. Maka pilihan yang tepat adalah karena agamanya. Yang kedua, kita dianjurkan dari sejak ibu hamil, sering-seringlah kita berdoa, membaca Al-Quran, mendengarkan murotal Al-Quran. Terbukti dari kisah yang sangat-sangat inspiratif, yaitu kisahnya dari sahabat Badi'uz Zaman Said Nursi. Saat ibunya mengandung, ibunya ini tidak pernah putus berudu, selalu menjaga berulang-ulang udu. Saat batal udunya, dia langsung berudu. Hadis Nabi mengatakan tajdidul udu, artinya berulang-ulang udu. Saat dia lahir, luar biasa kecerdasan anak ini. Dia tuh sangat-sangat cerdas, super cerdasnya. Kecerdasannya itu mengalahkan mesin yang sangat-sangat canggih. Masya Allah subhanallah. Demikian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.